Di bulan ini kita memiliki tema This is Living. Katakan sama-sama This is Living. 1, 2, 3. This is Living. Yang online tulis di chat This is Living. Hidup yang menceritakan tentang pekerjaan Tuhan. Hidup yang menceritakan tentang apa yang Tuhan kerjakan melalui kehidupan Yesus. Dan di minggu-minggu ini kita akan sama-sama merayakan Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Saya berdoa setiap kita boleh sama-sama kita mempersiapkan hati kita. Biarlah kita juga teman-teman yang sudah kembali ke onsite, kita bisa saling ketemu satu dengan yang lainnya. Buat Anda. This is living. Are we excited here? Yang di online juga sama-sama excitednya gitu ya. Tapi saya percaya gitu ya, kita akan sama-sama merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kalau Anda perhatikan, di dalam Kisah Para Rasul ini seru banget. Jadi kalau membaca itu seperti kita itu membaca cerita, tapi ini cerita tentang Holy Spirit. Tahukah Anda bahwa Kisah Para Rasul itu adalah the acts of Holy Spirit. Bagaimana kehidupan kita yang punya kuasa itu selalu punya excitement. Selalu benar-benar punya semangat untuk menceritakan tentang apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Karena Roh Kudusnya yang ada di dalam kehidupan kita itu merubah setiap kehidupan kita. Makanya Anda melihat dari Kisah Rasul 1 sampai 2 bicara tentang sejak dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka menjadi orang yang berbeda. Ketika Roh Kudus dicurahkan dan mereka menghadapi setiap tantangan. Dan tahukah Anda, kalau Anda melihat patternnya ketika mereka menghadapi tantangan, disitulah ada keberanian, boldness dari Tuhan untuk menceritakan tentang apa yang Tuhan kerjakan. Dan mereka, jumlah mereka makin hari makin ditambahkan. 3.000 orang, 5.000 orang, dan bahkan di sana kita lihat di akhir dari Kisah Rasul nanti itu pasal 28, ayat-ayatnya itu kelihatan gantung. Kenapa? Karena saya percaya the acts of Holy Spirit itu nggak berhenti hanya sampai kita para rasul, tapi akan diteruskan oleh kita semua. Yang setuju boleh katakan amin. This is living. Hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan menceritakan tentang apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan masuk dalam Kisah Rasul 4 dan Kisah Rasul 5 di bulan April ini. Dan tahukah Anda bahwa bulan lalu kita bicara mengenai get up and walk. Itu bicara tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Ternyata nggak sampai di sana. Petrusnya excited, Yohanesnya excited, tapi orang lumpuh yang disembuhkan ini juga excited. Dia cerita begitu banyak orang, sampai 5.000 orang diselamatkan. Nah, disitulah ada tantangan. Mereka semua ini ditanya sama para pemuka-pemuka agama dan mereka ditantang. Petrus dan Yohanes itu ditanya, dengan kuasa manakah kamu melakukan ini? Mujizat dan kesembuhan ini. Ini konteksnya. Mereka dihadapkan, mereka disidang, ditanya, kok bisa ya ini? Tapi yang saya senang adalah, with the power of Holy Spirit, ada hikmat dari Tuhan. Petrus dan Yohanes bisa aja cuma bicara, oh ini kuasa Tuhan Yesus, that's it. Dia bisa aja ngomong seperti itu. Tapi saya lihat di sini bahwa Petrus dan Yohanes, ini nggak cuma sekedar berbicara tentang Tuhan Yesus, tapi dia membongkar suatu fondasi yang lebih dalam lagi, yang sebenarnya orang-orang itu lupakan mengenai fondasi bagaimana mereka membangun kehidupan mereka. Yuk kita lihat Kisah Para Rasul 4, saya akan bacakan ayat 10 ya, ayat 10 di sini. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa di dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, dan yang telah dibangkitkan Allah dari orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Ada kesehatan di sini, berdiri, ada kesembuhan, ada wholeness. Kata sehat di sini itu bicara soal keutuhan. Tapi nggak sampai di sana. Tapi Petrus di sini mengatakan bahwa dia mengatakan, ini loh, Yesus adalah batu yang dibuang, ayat kita hari ini, oleh tukang-tukang bangunan. Nah, siapakah tukang-tukang bangunan ini? The builders ini dikatakan ya kamu sendiri. Nah, kita lihat di sini kamu sendiri. Bisa aja kita juga. Tapi dia telah menjadi batu penjuru. Nah, yuk kita lihat. Kita lihat konteks kita pada zaman itu, Petrus ini di hadapan siapa? Siapa yang disebut the builders?
The builders ini adalah orang-orang yang harusnya tahu. Mereka itu di ayat kelima dikatakan mereka itu adalah pemimpin-pemimpin Yahudi. Orang yang ngerti kebenaran firman Tuhan. Di situ dikatakan orang-orang tua dan tua-tua dan ahli Taurat. Ini orang-orang yang sebenarnya tahu bahwa ada janji Mesias di dalam kehidupan mereka. Pada waktu di dalam perjanjian lama. Makanya mereka mengadakan sidang. Petrus mengingatkan, hei, kamu itu harusnya tahu. Bahkan ada imam besar, Hanas dan Kayafas. Mereka ini anggota dari Sanhedrin. Kalau Anda tahu Sanhedrin ini adalah kumpulan para ahli Taurat. Itu kurang lebih ada 70 orang membernya. Termasuk kalau Anda lihat nanti ada Gamaliel dan mungkin Saulus dan lain sebagainya. Mereka itu adalah anggota Sanhedrin di sana. Dan Alexander itu semua adalah keturunan imam besar. Jadi Petrus ini ngomong, masa sih kamu nggak tahu sih? Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan. Tapi engkau itu pura-pura nggak tahu atau engkau sengaja membuang the builders. Mereka yang harusnya membangun kehidupan bangsa Israel. Kalau zaman sekarang mereka seharusnya orang-orang yang bisa ngayomi, bisa ngajari. Dan ayat ini sebenarnya ada di kitab perjanjian lama. Kita bisa ngeliat di Mazmur, bisa ngeliat di dalam Yesaya. Dan dia mengatakan bahwa dia itu adalah batu yang dibuang, yang di-reject. Tapi sebenarnya dia itu adalah batu penjuru. Yuk kita lihat batu penjuru itu apa sih? Yuk kita hari ini nyanyi cornerstone gitu ya. Nah batu penjuru itu adalah batu atau fondasi atau batu setting, untuk setting. Jadi kalau di sana, kalau kita sekarang peletakan batu pertama pembangunan rumah Tuhan gitu ya. Gereja kita di Timika di Papua barusan ini mengadakan peletakan batu pertama. Mereka mulai membangun rumah Tuhan di sana. Nah, batu pertama yang di sana itu waktu perjanjian lama itu adalah batu yang pertama, itu nggak cuma sekedar fondasi. Jadi cornerstone ini dia itu adalah batu yang benar-benar setting. Jadi semua yang ada di atasnya ini harus selaras, harus align. Jadi dia nggak cuma foundation gitu ya, tapi dia juga dasar yang menyatukan. Dia yang akan jadi settingannya dan dia yang harus align. Dan inilah yang dikritisi oleh Petrus. Sebenarnya kamu tahu bahwa Yesus ini adalah Mesias yang dijanjikan. Dia sudah datang ke dunia tapi kamu salibkan. Tapi dia nggak cuma disalibkan, dia bangkit. Makanya kita hari ini kita akan sama-sama belajar. 2 minggu menjelang kita merayakan Paskah. Kita belajar tentang apa yang dikatakan bahwa Petrus ini mengatakan dia itu adalah batu utama. Dasar yang menyatukan. Yuk kita lihat dari perjanjian lama. Janji ini ada di kitab Yesaya pasal 28 ayat 16. Saya akan bicara konteksnya. Karena ada di kitab Mazmur juga. Nah, ayat yang dikutip ini Yesaya 28 ayat 16. Ini Tuhan mengatakan, sebab itu beginilah firman Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu. Ini suatu janji tentang Mesias yang akan datang. Yang harusnya para builders itu sudah baca juga ini. Ini yang dikatakan. Dia itu adalah yang pertama batu yang teruji. Kemudian dia adalah batu penjuru yang mahal. Dan dia suatu dasar yang teguh. Tiga-tiga ini refer tentang Yesus sebagai Mesias. Yang tadi dikatakan, kamu buang. Siapa yang percaya, dia tidak akan gelisah. Ini bicara mengenai Mesias yang akan datang. Nah, ngomong-ngomong, ketika kita bicara soal Yesaya pasal 28 ini, sebenarnya ini ditujukan pada siapa sih? Yuk kita lihat konteksnya. Ternyata Anda dengar waktu kita bicara tentang PAF gitu ya. Tentang waktu bulan lalu kita berbicara tentang Salomo di akhir hidupnya. Dia melihat bahwa segala sesuatu itu sia-sia. Dan kerajaan Israel terbelah menjadi 2. Nah, kerajaan Israel itu dikatakan di sini Yesaya 28 kalau Anda baca 1-6 itu ditujukan kepada raja-raja di utara. Itu ada raja-raja di utara dan dia mengatakan gini, kenapa ada perintah ini bahwa Tuhan akan menghancurkan kerajaan di utara, yaitu rajanya Raja Yerobeam. Coba kita lihat di sini diagramnya. Nah, Yesaya 28 ayat 1-6 ini refer juga ke dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 12. Dan apa yang dilakukan? Setelah Salomo nggak ada, kerajaan Israel terbelah menjadi utara dan selatan. Dan yang utara ini Raja Yerobeam, ini ibu kotanya itu adalah Samaria. Dan Tuhan mengatakan, aku akan menghancurkan engkau. Di dalam Yesaya 28, 1-6. Engkau sembarangan hidupnya. Dan apa yang dilakukan Yerobeam? Dia punya insecurity, dia ingin membangun security. Tahukah Anda bahwa dia sengaja membuat 2 lembu jantan
dari emas sebagai berhala. Tujuannya apa? Kalau Anda baca, tujuannya adalah dia bilang, jangan-jangan rakyatku di Samaria kalau menyembah Tuhan setahun sekali, mereka selalu setahun sekali ke Yerusalem. Jangan-jangan mereka akan ke Yerusalem dan mereka akan menetap di sana. Oleh karena itu dia mengatakan dia seorang raja, dia membangun sendiri lembu jantan dari emas sebagai berhala untuk mencegah rakyatnya ke Yerusalem. Supaya seluruh rakyat Samaria itu tetap loyal pada dia. Dan ini yang Tuhan peringatkan. Dan dikatakan di sini dia membangun kuil-kuil pengorbanan. Pertama dia seorang raja yang dia mau secure dirinya sendiri. Kedua dia mengizinkan rakyatnya kepada idolatry. Membangun kuil-kuil pengorbanan. Membuat rakyat yang semakin berdosa dan jauh dari Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Raja Yerobeam. Dan kemudian dia mengangkat imam-imam dari rakyat. Ingat ya, itu zaman perjanjian lama. Imam harus keturunan Bani Lewi. Kita baru tahu imamat rajani itu baru 1 Petrus 2 ayat 9. Tapi dia melanggar otoritas yang Tuhan sudah tetapkan. Jadi dia memiliki security sendiri. Dia mengizinkan rakyatnya kepada idolatry. Dan kemudian dia mengangkat imam. Dia melanggar otoritas dari Tuhan itu sendiri. Ini Raja Yerobeam. Dan di sana ketika mereka mau dimusnahkan oleh Tuhan. Yerusalem. Di ayat ke-15, kalau Anda melihat di situ, ada nubuatan tentang Yerusalem. Kamu jangan senang dulu, Samaria akan mengalami hukuman karena fondasi yang mereka lakukan itu salah. Dan kemudian ayat 15 kita lihat, ternyata Yerusalem gak kalah jahatnya. Apa yang dilakukan? Mereka lebih takut kepada Asyur daripada mengandalkan Tuhan. Jadi mereka punya sense of security, memiliki rasa aman yang salah. Trust-nya kepada Asyur karena takut. Dia di sini katakan, dia membuat kesepakatan dengan dunia orang mati. Dia mengalami kematian secara spiritual. Dia nggak melakukan stagnansi. Dia nggak lagi menyembah Tuhan. Dan dia merasa bahwa dia, Yerusalem ini adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, nggak akan dihukum, kebal. Dan dia melindungi dirinya dengan tipu muslihat. Dua-duanya Tuhan katakan, dua-duanya kamu akan dihukum. Tetapi, saudara, di tengah-tengah Samaria dan Yerusalem itu, mereka mau dihukum. Tuhan memberikan janji bahwa ada seorang Mesias yang akan menjadi dasar yang kuat. Makanya dalam bahasa Inggrisnya Amplified Bible mengatakan, therefore the Lord God says this, listen carefully. Tadi saya sudah baca bahasa Indonesianya. I'm laying down in Zion a stone. Yang pertama apa? Tested stone, precious cornerstone, for the secure foundation. Ada 3 hal yang saya ingin bahas hari ini. Dia katakan firmly placed. Sehingga setiap orang yang percaya, bukan menolak. Tadi para tua-tua, tadi di Kisah Para Rasul, mereka reject. Mereka menolak. Tapi dia ada jaminan ketika kita percaya akan Mesias yang dijanjikan. Who trust? Those who believe, who trust, relies on, and adhere to that stone will not be disturbed or give way in sudden panic. Saya percaya ketika kita membangun fondasi kehidupan kita di dasar yang kokoh, kita tidak akan merasa gelisah. Amin, saudara. Ini yang dijanjikan. Jadi Petrus ini mengatakan, kamu ini reject. Yang harusnya kamu tahu, kamu telah baca firman Tuhan itu. Kamu sudah tahu apa yang harusnya terjadi. Bahwa Mesias itu adalah Mesias yang dijanjikan. Tapi kamu dengan sengaja menolak. Padahal dia itu harusnya jadi cornerstone. Fondasi dan tempat di mana kita menyatukan hidup kita align dengan setiap rencana Tuhan. Yuk kita lihat, hari ini saya ingin berbicara mengenai cornerstone. Apa itu cornerstone? Di sini dikatakan ada 3 kata, semuanya mengacu pada Tuhan Yesus. Yang pertama dia adalah batu yang teruji atau tested stone. Katakan sama-sama batu yang teruji. 1, 2, 3. Ya, bisa tulis di kolom chat buat Anda yang online. Nah, kenapa di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah batu yang teruji? Bicara ketika kita menghadapi ujian di dalam kehidupan kita, ketika fondasi kita, cornerstone kita, gak cuma fondasinya, tapi yang align, yang merekatkan, mengutuhkan hidup kita itu adalah sebuah batu yang teruji. Dan Petrus mengatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 22 sampai 24, kenapa Tuhan Yesus itu teruji? Karena dia sudah mengalami segala sesuatu dan dia tidak berbuat dosa. Amin, saudara. Setiap ujian, dia tidak berbuat dosa. Makanya ketika fondasi kita itu adalah Tuhan Yesus,
Karakter Kristus dikatakan di sana tidak ada tipu dalam mulutnya. Ketika dicaci maki, dia tidak membalas dengan mencaci maki, gitu ya. Nggak ditulis sih, menampar ditampar balik, gitu ya. Oke, nggak ada yang ngerti. Tampar menampar sekarang lagi hot, gitu ya. Nah, tapi di sini katakan ketika dia menderita, dia tidak mengancam, tapi dia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Yesus itu adalah batu yang teruji di dalam kehidupan kita. Ketika dia ditampar, dia nggak nampar balik. Ketika dia dimaki, dia tidak membalas dengan mencaci maki. Dan dia tidak, yang menderita tidak mengancam. Tetapi, ayat 24, dia sendiri yang memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, untuk hidup dalam kebenaran. Ujian yang membawa kita, setiap ujian, tantangan yang Tuhan izinkan datang kepada kehidupan kita. Ketika kita mati terhadap dosa, itu membawa kita untuk bisa hidup di dalam kebenaran. Bahkan oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Yesus adalah batu yang teruji. Makanya Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 11-14, tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entah orang itu membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Ayat 13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang itu akan nampak. Tahukah Anda, suatu kali kelak kita akan nampak ketika ujian itu datang. Pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya, firman Tuhan. Sebab akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Kenapa kita perlu batu yang teruji, yaitu Tuhan Yesus yang telah mengalami segala hal dan dia tidak berbuat dosa. Supaya ketika kita membangun kehidupan kita, diletakkan di atas Yesus Kristus, suatu saat pekerjaan kita akan diuji, akan ada ujian, tantangan, akan ada api di dalam kehidupan kita. Dan jika pekerjaan yang dibangun itu tahan uji, dia akan mendapatkan upah. Saya berdoa setiap kita akan menjadi orang-orang yang bisa tahan uji. Amin, saudara. Di tengah apapun di dalam kehidupan kita. Minggu lalu saya katakan saya bersyukur gitu ya, di tengah kedukaan kami gitu ya, teman-teman ngasih support, dorongan gitu ya. Nah, di dalam dunia ini begitu banyak orang yang menginspirasi bagaimana untuk hidup. Banyak orang menginspirasi bagaimana kita itu sukses di dalam kehidupan. Tapi salah satu inspirasi bagaimana kita menghadapi kematian di dalam ujian, dalam pencobaan, saya dapat dari adiknya istri saya sendiri, adik ipar saya. Karena di masa-masa dia mengalami ujian 5 tahun, izinkan saya cerita sedikit gitu ya, selama 5 tahun ini gitu ya, ketika dia sakit, perkataan yang keluar dari mulutnya, ini slide berikutnya, dia katakan, I rather seek the healer than the healing. Begitu banyak ketika kita disakiti, begitu banyak ketika kita mengalami ujian, yang kita cari kapan aku bisa sembuh, benar ya seringkali. Berapa banyak ketika kita membangun hidup kita di atas dasar yang benar, kita akan lebih cari siapa yang bisa menyembuhkan itu daripada kesembuhan itu sendiri. Amin, saudara. Dan akhirnya semua orang akan menghadapi kematian itu. Dan waktu Januari saya ceritakan bahwa istri saya sedang compile bukunya, catatan IG-nya dan jadi buku. Ini sedang akan dirilis mungkin 3 bulan lagi gitu ya, Epiphany, the aha moment. Tapi ada satu hal lagi yang saya mau ceritakan gitu ya, di foto yang berikutnya gitu ya. Saya nggak akan cerita banyak tentang buku dan Instagram, Anda bisa melihat gitu ya. Tapi kalau Anda melihat di tahun 2019, orang yang mengalami tahan uji, ketika orang bisa melihat, ketika ujian datang, ketika fondasinya benar, dia nggak cuma cari kapan aku bisa keluar. Coba tunjukkan lagi fotonya ini. Dan saya mau menunjukkan salah satu foto di tahun 2019, kalau bisa ditayangkan kembali. Ketika dia datang dan dia tulis, saya masih ingat gitu ya, ketika Lichen ini tulis, aku selalu mencari bagaimana caranya waktu matiku, aku tetap bisa jadi berkat buat orang lain. Ini fotonya, foto Instagram tahun 2019. Dan dia tanya, aku ingin jadi donor gitu ya, seluruh organ tubuhku ini. Dan Anda tahu bahwa orang yang mengalami kanker, tubuhnya akan digerogoti dan mungkin nggak akan layak untuk didonorkan. Satu-satunya yang bisa didonorkan itu adalah mata, kornea mata. Jadi waktu tahun 2019 dia sign up.
Dan saya masih lihat Instagramnya itu tahun 2019 dia bilang, dia bersama temennya, dia ke tempat bank mata gitu ya. Jadi bank mata ini menyimpan kornea, dia tanda tangan di sana. Dan ditunjukkan di KTP-nya itu ditulis di situ donor mata, donor kornea. Dan dia masih tulis di situ, I'm so excited. Akhirnya ada bagian dari tubuhku yang bisa didonorkan ketika aku mati gitu ya. Dan penyakit kanker ini cukup beruntung karena lebih dekat pada kematian, jadi nggak usah nunggu lama-lama. Dia tulis kayak gitu sambil bercanda. Dan saya bisa ngeliat, oke, dia mungkin siap banget gitu ya. Dan dia bisa nunjukkan itu semua dan dia foto di sana. Di tengah-tengah dia menghadapi ujian pencobaan, dia masih bisa memikirkan orang lain dan tempat. Dia meninggal jam 1 malam, istri saya baru balik rumah itu jam 7 malam, dan dia bilang jam 4 orang donor kornea itu ngambil matanya. Aduh, gak usah cerita lah itu ya saudara. Tapi yang saya senang adalah, berapa hari yang lalu, tepat di hari ke-7 setelah kematiannya, ada orang yang urgent banget, gak bisa melihat. Akhirnya kornea itu diberikan padanya, dan dia bisa melihat orang yang buta, bisa berkata, now I see. Berapa banyak di antara kita ketika kita sedang dalam ujian yang kita pikirkan hanya me, and me. Kapan Tuhan aku dapat kesembuhan? Tapi nggak banyak orang di tengah ujian, dia bisa memikirkan orang lain dan apa yang dipikirkan memberi penglihatan pada orang lain. Dan saya berdoa setiap kita, ketika ujian datang dalam kehidupan kita, pekerjaan kita itu dibangun di atas Tuhan Yesus. Pekerjaan kita dari emas gitu ya. Nggak cuma sekedar pekerjaan yang rumput kering atau jerami, tapi pekerjaan yang ketika api datang, dia akan mendapatkan upah dan dia akan menjadi orang yang tahan uji. Hal yang kedua bicara soal secure foundation. Kenapa dikatakan di sini Tuhan Yesus itu adalah suatu dasar yang memiliki dasar yang teguh? Karena kebanyakan orang, termasuk Petrus sendiri, sebelum dia dipenuhi oleh Roh Kudus, kehidupannya dia itu seperti dia katakan sebagai gampang sekali terombang-ambing. Dan kita tahu, Pastor Seva udah sharing bulan lalu bahwa ada keberanian, ada boldness, ada courage ketika dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, kenapa? Seringkali orang nggak berani karena takut ketika dia mulai berani atau mungkin dia ada sesuatu dalam kehidupannya yang dia kemukakan, dia takut dipermalukan. Tapi 1 Petrus 2 ayat 6 dikatakan, sesungguhnya aku meletakkan Sion, suatu batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ketika engkau ada dalam kehidupanmu, engkau datang kepada Tuhan Yesus, dia adalah secure foundation. Engkau tidak akan dipermalukan, tapi engkau akan mendapatkan kekuatan baru. Dan buktinya kalau kita lihat di Kisah Para Rasul, di situ Kisah Para Rasul 4 ayat 13 dituliskan di sana, bukan 1 Petrus, Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, di sini dikatakan Kisah Rasul 4 ayat 13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui. Tahukah setelah semuanya ada boldness, ada courage dalam kehidupan, mereka mengatakan keduanya itu adalah orang biasa. Seringkali kita membandingkan diri kita dengan orang lain dan kita mengatakan aku orang biasa, dia orang luar biasa. Kadang-kadang comparison itu jahatnya kayak gitu. Kita sudah punya sesuatu yang baik, kita menganggap kita biasa-biasa aja, tapi orang lain bisa ngelihat itu luar biasa. Nah, ini orang lain udah ngelihat kita biasa, tahu? Dia dikatakan dan tidak terpelajar. Hari-hari ini dia mengatakan bukan berarti kita nggak perlu belajar, saudara. Tapi di sini katakan ada banyak hal yang mungkin kita nggak ketahui, kita kurang pengalaman, gitu ya. Kita merasa kita itu orang biasa, nggak ada yang spesial tentang diri kita, tapi mereka heran. Karena ketika mereka melihat keberanian, mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Pertanyaan saya berdoa setiap kita, your relationship sama Tuhan membuat orang bisa terheran-heran bahwa sebenarnya engkau nggak banyak yang engkau tahu mungkin. Ada banyak hal yang mungkin engkau merasa bahwa engkau itu biasa-biasa aja, tapi engkau menjadi luar biasa because of the relationship with God. Amin, saudara. That's why saya katakan, secure foundation brings godly confidence in our life. That's why we need membangun kehidupan kita. Kita perlu membangun kehidupan kita. Karena kita perlu godly confidence. Confidence kita bukan karena apa yang kita miliki. Emas perak, Petrus mengatakan aku nggak punya. Tapi apa yang ada padaku, yaitu Tuhan Yesus itu. Itu yang membuat kita tidak pernah dipermalukan. Itu yang membuat kita punya godly confidence. Because we build
Our foundation itu dari secure foundation. Kita membangun bukan dari yang lain, tapi karena ada secure foundation, brings godly confidence di dalam kehidupan kita. Yang terakhir kita berbicara di sini katakan precious cornerstone. Batu penjuru yang berharga. Nah, kalau kita lihat cornerstone ini bentuknya seperti ini sebenarnya. Dan kalau kita lihat batu utama yang menjadi dasar dan menyatukan. Jadi batu yang menjadi dasar dan menyatukan itu ada namanya Yesus di sana. Dia nggak cuma jadi dasar waktu kita membaca firman Tuhan, tapi dia yang align seluruh kehidupan kita, setiap bata di dalam kehidupan kita, setiap aspek, bagian, bricks di dalam kehidupan kita, itu kita align, selaraskan dengan pikiran dan perkataan Yesus. Kita pun kadang-kadang bisa menjadi seperti yang Petrus katakan, reject, menolak cornerstone itu. Karena apa? Petrus mengatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 7-8. Yuk kita lihat di sini. Batu itu sangat berharga untuk kalian yang percaya. Tahu kan? Batu yang berharga itu, batu itu karena rare gitu ya, karena jarang atau benar-benar langka, itu jadi berharga. Nah, masalahnya sama seperti orang kalau koleksi gitu ya, berharga atau enggak itu kan tergantung siapa yang percaya. Nah, tapi kita lihat di sini, Petrus mengatakan batu itu, Yesus itu sangat berharga buat kita yang percaya. Tapi para builders di zaman itu, bagi orang yang tidak percaya, berlakulah ayat Alkitab seperti ini. Batu itu tidak terpakai oleh tukang-tukang bangunan, para imam, ahli Taurat, orang yang tahu kebenaran, imam besar dan lain sebagainya. Ternyata itu menjadi batu yang terutama. Dan ayat ke-8 di situ dikatakan, dan itulah batu yang membuat orang tersandung. Tahu kan? Bagi orang yang percaya, yang bisa align akan nama Tuhan Yesus, batu itu sangat berharga. Perkataan Tuhan Yesus itu sangat berharga. Menikah satu kali untuk selamanya itu sangat berharga. Tapi buat orang yang nggak percaya, itu batu sandungan. Masa ada sih orang cuma satu kali selamanya gitu ya. Bagi kita yang percaya, pranikah dalam kekudusan, tidak melakukan premarital sex, itu sangat berharga. Amin para singles. Tapi buat mereka yang tidak percaya, aduh zaman gini kok nggak coba-coba, itu nggak berharga. Untuk kita align dengan perkataan Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan itu menjadi batu sandungan. Mereka tersandung kenapa? Mereka tersandung sebab mereka tidak percaya akan perkataan Allah. Seringkali dalam kehidupan kita harus diakui, gimana kita bisa reject? Karena kita lebih percaya pada perkataan manusia, perkataan zaman ini, perkataan orang-orang, culture, budaya zaman ini daripada kita percaya pada perkataan Allah. Benar ya? Kita lebih percaya. Begitulah sudah ditentukan Allah mengenai mereka. Karena itu saya berdoa hari ini. Batu Yesus itu menjadi cornerstone. Dia menjadi foundation, tapi kita juga align. Gak cuma kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi seluruh aspek kehidupan kita itu align dengan perkataan dan pikiran Tuhan Yesus dengan firman Tuhan. Amin saudara. Saya sedang bermain musik ini. Saya tunjukkan gambar ini. Seringkali dalam kehidupan kita, ini yang kita lakukan. Harusnya batu itu jadi cornerstone, dasar dan pusat untuk align. Tapi karena kita membangun wrong foundation di dalam kehidupan kita. Kita yang punya adalah dasarnya itu keliru seperti gambar di sana. Dasar kita itu bisa jadi lust, hawa nafsu, iri hati, keserakahan, kekikiran, iri hati dan lain sebagainya. Sehingga apa? Yesus itu nggak jadi dasar, tapi hanya salah satu bagian dalam aspek kehidupan kita. Ya, kalau aku pelayanan, aku di gereja, oke, aku taruh bricks ini namanya Yesus. Tapi waktu kita friendship atau kita dating gitu ya, waktu kita pacaran, foundationnya, dasarnya gara-gara iri hati. Gua harus dapat duluan daripada mantan gua. Dasarnya adalah gua disakiti, kamu harus disakitin juga. Dalam hubungan relationship dengan suami, dalam marriage dan relationship kita, dasarnya salah. Kamu skor satu kali kesalahan, aku akan berbuat lagi satu kali kesalahan. Jadi kita impas, bukan Tuhan Yesus. Seringkali kita jadikan Tuhan Yesus itu cuma salah satu brick, kita tukar-tukar hari ini, oke. Bagaimana dengan kehidupan pikiran kita?
Apa yang kita taruh di dalam sosial media kita, atau words, perkataan kita. Ya, banyak orang nggak banyak bicara, tapi banyak sekali menulis pemikirannya. Apa yang menjadi foundationnya? Apakah iri hati, jealousy, kemarahan, kepahitan, sehingga kita bisa ngata-ngatain orang dengan luar biasa jahatnya. Hanya karena kita membangun dasarnya itu berbeda. Kita nggak membangun dengan dasar yang benar. Perkataan kita kasar sama pasangan kita, sama suami, sama anak-anak kita. Mungkin dalam keuangan kita. Nggak terkecuali. Kita semua ada masa di mana kita membangun berdasarkan karena greed, keserakahan. Berdasarkan karena iri hati dan lain sebagainya. How about tentang sexuality? How about dengan kehidupan kita? Apakah kita setia dengan pasangan kita satu sama satu pasangan kita? Atau kita membangun foundation yang salah? This is how kita bisa reject Yesus yang harusnya cornerstone. Bukan kita buang, tapi kita pilih-pilih mana bagian dari aspek kehidupan saya yang aku mau align sama Tuhan Yesus. Saya berdoa kita bisa tahu bahwa Jesus is the cornerstone. Rejected by man. Mungkin dunia ini menolak. Tapi ketika engkau align kehidupanmu dengan Tuhan Yesus di mata Tuhan, itu adalah suatu yang dipilih dan yang berharga. Amin, saudara. Karena engkau membangun foundationmu. So this is living. Let's build our lives on Jesus. Kenapa? Karena dia adalah tested stone, batu yang teruji. Pertanyaan saya, apakah kehidupan kita dibangun di atas dasar yang teruji atau dasar yang rapuh? Dialah ada secure foundation. Apakah rasa aman kita atau confidence kita berdasarkan karena pengenalan kita akan Kristus atau hal yang lain? Karena Petrus dan Yohanes dikenal karena perjalanan mereka dengan Yesus. Ada banyak hal yang dia nggak ngerti, kurang berpengalaman, bahkan dia orang biasa. Dan yang ketiga, apakah dia berarti sungguh berharga sehingga seluruh aspek kehidupan kita selaras, align, nggak cuma jadi foundation, tapi bagaimana kita centered our life, align dengan perkataan dan karakter Kristus. Amen.